Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa dengan saya Pak Aman dari SMP Negeri 1 Karanggeneng Lamongan yang akan menyampaikan materi pengimbasan BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimal AKM SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pengimbasan BIMTEK AKM ini. Semoga ibu bapak guru yang hebat dalam keadaan selamat, sehat dan tetap semangat. Kita patut bersyukur kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Meskipun sebagian sekolah tetap melaksanakan daring, namun semua dalam keadaan sehat dan selamat. Semoga ke depan ibu bapak guru yang hebat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya sholawat salam kami tidak lupa pula haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan kebenaran dengan ajaran Islam rahmatan lil alamin, sehingga kita dapat mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengharap ridho Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak guru belajar yang saya hormati, untuk melihat betapa pentingnya AKM di masa yang akan datang, marilah kita lihat video tampilan singkat pada laman berikut ini. Ibu bapak guru belajar, selama 5 hari saya mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Dilaksanakan BIMTEK angkatan kedua, dilaksanakan sejak tanggal 9 sampai 13 Januari 2021. Diikuti oleh ibu bapak guru jenjang SD, SMP, SMA dan SMK seluruh Indonesia. BIMTEK Guru Belajar Hari AKM ini telah diikuti setidaknya 10.000 pendaftar. Perlu ibu bapak guru ketahui bahwa ibu bapak guru yang akan mengikuti program Guru Belajar Seri AKM harus memiliki akun SIM PKB. Kegiatan BIMTEK ini dilaksanakan secara daring melalui SIM PKB masing-masing. Ibu bapak guru yang dapat melihat jadwal dan mendaftar melalui laman berikut ini. Materi BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. Materi BIMTEK Guru Belajar Seri AKM dirancang agar mudah dipahami dan kesan yang menyenangkan. Oleh sebab itu, tidak heran jika banyak guru hebat pada angkatan 1 yang telah menyelesaikan di hari pertama. Ibu bapak guru harus memperbanyak literasi agar sukses mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri AKM ini. Orientasi BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. Sebelum mengerjakan soal BIMTEK Guru Belajar Seri AKM, ibu bapak guru mengikuti orientasi secara daring dengan menyimak video pemaparan dari Kemendikbud. Mengerjakan soal pra BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. Setelah mengikuti orientasi, menyimak video dari Kemendikbud, ibu bapak guru mengerjakan soal-soal pra BIMTEK sebanyak 30 butir soal pilihan ganda. Soal ini tidak mempengaruhi kelulusan ibu bapak guru. Soal pra BIMTEK ini untuk mengukur kompetensi dasar pengetahuan ibu bapak guru sebelum mengikuti BIMTEK AKM. Secara umum, materi BIMTEK Guru Belajar Seri AKM terdiri dari 8 materi yang harus Anda ketahui dengan sama. Berikut ini adalah materi BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. 1. Orientasi Guru Belajar Seri AKM Seri Asesmen Kompetensi Minimal terdiri dari 3 topik dan 1 kuis. 2. Pengantar program BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum terdiri dari 2 topik dan 1 kuis. 3. Konsep asesmen nasional 6 topik dan 2 kuis.
4. Teknis pelaksanaan asesmen nasional terdiri dari 5 topik dan 2 kuis. 5. Asesmen literasi membaca tingkat SMP terdiri dari 6 topik dan 2 kuis. 6. Asesmen numerasi tingkat SMP terdiri dari 6 topik dan 2 kuis. 7. Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetisi minimum terdiri dari 8 topik. 8. Asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetisi minimum terdiri dari 1 topik dan 1 kuis. Mengingat waktu BIMTEK setiap angkatan hanya berlangsung selama 5 hari dan memperhatikan materi yang banyak, ibu bapak guru harus mempertimbangkan waktu belajar yang baik agar ibu bapak guru mendapatkan hasil yang terbaik. Berikutnya kita memaparkan latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Apa itu PISA? PISA atau Program for International Student Assessment adalah studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, sains siswa sekolah berusia 15 tahun. Hasil PISA atau Program for International Student Assessment membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Di tahun 2018, sekitar 70% dari sekitar siswa memiliki kompetisi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan, terhenti dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu pada tahun 2001 mendatang, Asesmen Nasional AN akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, AN Asesmen Nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan yang nantinya hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencepatan proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Berikutnya, pentingnya asesmen nasional. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apa mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja, seperti yang selama ini terjadi? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Apapun sebutannya, keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad 21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja, dan kontribusi pada masyarakat. Bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, maupun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan
dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bernalar kritis. 5. Kreatif. Dan 6. Gotong royong. Untuk itu penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa, capaian kompetensi siswa secara holistik. Inilah yang diinginkan, yang ingin dievaluasi melalui asesmen kompetensi minimum. Berikutnya kita paparkan konsep asesmen kompetensi nasional. Menurut Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, konsep ini merupakan penyederhanaan dari ujian nasional yang begitu kompleks. Konsep yang digunakan adalah asesmen yang mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan para siswa-siswi. Materi yang dinilai adalah literasi dan numerasi. Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca. Literasi adalah kemampuan menganalisis suatu bacaan, kemampuan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Menurut Pak Nadiem, konsep ini merupakan penyederhanaan dari ujian nasional yang begitu kompleks. Konsep yang digunakan adalah konsep yang mengukur kemampuan minimal dibutuhkan para siswa-siswi. Materi yang dinilai adalah literasi dan numerasi. Sedangkan numerasi, kata Pak Nadiem, ialah kemampuan menganalisis dengan menggunakan angka-angka. Ini adalah dua hal yang akan menyederhanakan asesmen kompetensi mulai tahun 2021. Pak Nadiem menegaskan konsep asesmen kompetensi pengganti ujian nasional itu bukan lagi berdasarkan mata pelajaran maupun berdasarkan penguasaan konten atau materi. Ini berdasarkan kompetensi minimum yang dibutuhkan murid-murid untuk bisa belajar apapun mata pelajarannya. Selain asesmen kompetensi, Kemendikbud juga akan memberlakukan konsep survei karakter. Survei karakter ini digunakan untuk mengetahui iklan karakter anak di sekolah, untuk mengetahui ekosistem di sekolahnya, bagaimana implementasi gotong royong, apakah level toleransinya sehat, apakah well-being atau kebahagiaan anak itu sudah mapan, apakah ada bullying terjadi. Survei ini digunakan untuk menjadi tolok ukur supaya sekolah-sekolah memberikan umpan balik bagi kegiatan pembelajarannya. Mas Nadiem, sapaan akrab beliau, juga menerangkan bahwa asesmen dan survei tersebut akan dilaksanakan pada pertengahan jenjang satuan pembelajaran. Sementara ujian nasional selama ini berada di akhir jenjang. Ada dua alasan mengapa dilakukan di tengah jenjang. Yang pertama adalah untuk memberikan waktu bagi sekolah dan para guru melakukan perbaikan sebelum sang anak lulus. Dan yang kedua, karena dilakukan di tengah jenjang, ini tidak bisa dilakukan sebagai alat seleksi untuk siswa. Tidak lagi menimbulkan stres bagi siswa dan orang tua karena formatif asesmennya. Teknis pelaksanaan asesmen: 1. Moda pelaksanaan. 1. Berbasis komputer. 2. Berbagi sarana prasarana, resource sharing dalam pelaksanaan AN. Mekanisme pelaksanaan dan pengawasan. Panitia daerah mengkoordinir tempat pelaksanaan AN, terutama yang menumpang. 2. Dalam satu hari dapat dilaksanakan 3 sesi, masing-masing sesi minimal 2 jam. 3. Pelaksanaan pada peserta didik diawasi seperti dalam keadaan ujian. 4. Pengawas asesmen bukan dari asal sekolah pelaksana. Pengawas silang bisa dari jenjang yang sama atau lintas jenjang. 5. Pengawasan diatur oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangan.
6. Seluruh satuan pendidikan dapat menjadi tempat penyelenggara asesmen nasional tanpa mempertimbangkan akreditasi. 7. Pelaksanaan survei lingkungan belajar pada kepala sekolah dan guru dilakukan mandiri tanpa pengawasan, baik saat jam pelaksanaan AN atau di luar jam pelaksanaan sesuai kurun waktu 4 hari pelaksanaan AN. Pergantian peserta sampel. 1. Peserta cadangan dapat menggantikan peserta utama apabila peserta utama berhalangan hadir dengan alasan yang sudah diketahui sebelum hari pelaksanaan. 2. Peserta cadangan mengikuti asesmen secara penuh mulai dari awal, tidak dapat mengganti pada sebagian asesmen. Susulan dan penjadwal ulang. 1. Tidak ada asesmen susulan bagi peserta yang berhalangan hadir baik di seluruh sesi maupun sebagian sesi 2. Bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan di luar kendali seperti listrik padam, bencana alam, dapat dilakukan penjadwalan ulang. Nomor 3, pemantauan evaluasi dan pelaporan. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan asesmen nasional dilakukan oleh panitia tingkat pusat, provinsi, LPMP, kabupaten kota, satuan pendidikan, serta panitia di luar negeri sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Asesmen membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah pengembangan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Mendikbud menekankan literasi di sini bukan hanya kemampuan membaca, tetapi kemampuan menganalisis suatu bacaan dan memahami konsep di balik tulisan tersebut. Sedangkan kompetensi numerasi berarti kemampuan menganalisis menggunakan angka. Literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimal. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi serta berpartisipasi di lingkungan sosial. Literasi membaca dan menulis tidak seperti sebutannya, mencakup kemampuan yang lebih dari sekedar mampu mengeja kalimat dan menulisnya. Literasi membaca dan menulis perlu dikembangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna terkait berbagai cakupan dan konteks kehidupan. Di dalam lingkungan satuan pendidikan, kompetensi literasi yang terus berkembang memungkinkan siswa untuk dapat menggunakannya dalam berbagai mata pelajaran. Dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian tingkat profesi kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada literasi membaca level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi. Untuk konten yang digunakan konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Asesmen numerasi tingkat SMP. Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi ketiga level tersebut ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan.
Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik. Komponen AKM numerasi yaitu bilangan meliputi representasi sifat urutan dan operasi beragam jenis bilangan dalam kurung, bilangan caca, bulat, pecahan, desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan panjang, berat, waktu, volume, dan debit serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Sedangkan aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Proses kognitif, pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Penalaran bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Sedangkan konteks personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Sedang saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Berikutnya adalah menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMP. Pada jenjang SMP MTS hanya terdapat satu level pembelajaran dengan mempelajari 4 konten pembelajaran, yakni bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar dan data serta ketidakpastian. Selanjutnya Bapak Ibu guru pembelajar akan berlatih menganalisis tahap asesmen pada jenjang SMP MTS. Pada jenjang SMP MTS terdapat satu level pembelajaran. Pada level pembelajarannya terdapat 3 konten yang dipelajari, yakni bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar serta data dan ketidakpastian. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 8, siswa akan belajar mempresentasikan bilangan caca. Siswa akan mengenal bangun, geometri dan pengukurannya. Selain itu, siswa juga akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, serta rasio dan proporsi. Bapak Ibu guru juga dapat melihat penjelasan yang lebih lengkap melalui link level pembelajaran 1 numerasi. Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Laporan hasil asesmen kompetensi minimum dari satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Penguasaan kompetensi literasi membaca dan numerasi siswa dikelompokkan menjadi 4 tingkatan sebagai berikut. Literasi kelompok perlu intervensi khusus. Detail tingkat kompetensinya, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Level dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Level cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks maupun membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Sedangkan tingkat mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Numerasi, kelompok detail tingkat kompetensi. Tingkat pertama perlu intervensi khusus. Detailnya, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Tingkat dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin.
tingkat cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Sedangkan tingkat mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Tingkat kompetensi di atas dapat dimanfaatkan oleh guru dalam berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat kompetensi siswanya. Bapak Ibu guru pembelajar yang saya hormati, perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten. Pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Yang kedua, belajar untuk memahami konsep atau keterampilan, sedangkan pembelajaran berbasis konten belajar untuk mencukupi cakupan materi. Menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan pembelajar berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, sedangkan yang berbasis konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Berbasis kompetensi, orientasinya pada proses dan penguasaan kompetensi. Yang berbasis konten, orientasi pada nilai akhir. Bapak Ibu guru pembelajar yang saya hormati, selanjutnya paparan tentang analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Yang pertama, perlu intervensi khusus. Kebutuhan sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Dengan cara para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan interaksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa. Struktur pembelajaran, konten pembelajaran untuk pemula yang bersifat mendasar. Meskipun demikian, kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Pendekatannya adalah dengan training atau pelatihan intensif. 2. Tingkat dasar. Kebutuhannya, siswa sudah mulai kompetensi dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Cara formalnya, detailnya mengandalkan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Struktur pembelajarannya, pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi dasar masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Pendekatannya, coaching, simulasi, pemecahan masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Pada tingkat cakap, kebutuhan siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang unik yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat sebelumnya. Cara formal dan informalnya, pada tingkat kompetensi cakap, siswa diperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Pendekatannya mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja pada tingkat kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja di dalam konteks di luar sekolah. Selanjutnya, pada tingkat mahir, kebutuhan siswa yang telah mahir atau bisa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan kinerja persyaratan kerja masing-masing master, maka cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri, unik dan berbeda dengan yang lain. Cara formal informal bagi siswa dengan tingkat kompetensi mahir pembelajaran merupakan aktivitas berbasis
teman sebaya, kolaboratif dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Struktur pembelajarannya, strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Pendekatan yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor, atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting lainnya. Berikut merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimal. Keterlibatan tingkat kompetensi siswa dalam pembelajaran dapat dilihat melalui contoh mata pelajaran berikut. Disajikan bacaan berisi materi mengenai koperasi, menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, dan beragam contoh baik. Guru diharapkan dapat menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa. Misalnya, siswa pada tingkat perlu intervensi khusus yang belum mampu memahami isi bacaan, siswa hanya mampu membuat interpretasi sederhana, sehingga guru IPS tidak cukup hanya menggunakan materi bacaan tersebut. Siswa perlu diberikan bahan belajar lain secara audio, visual, dan pendampingan secara khusus. Siswa pada tingkat dasar mampu mengambil informasi dari teks namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Siswa dapat diberikan sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. Yang ketiga, siswa dalam tingkat cakap sudah mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi namun belum mampu merefleksi. Siswa dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungannya, mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Yang terakhir, siswa pada tingkat mahir sudah mampu memahami isi bacaan dan merefleksi kegunaan koperasi dari teks yang diberikan. Guru dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi. Soal pasca BIMTEK guru belajar seri AKM. Pada materi kegiatan BIMTEK guru belajar seri AKM materi ke-8, Anda akan melaksanakan post-test asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum terdiri dari satu topik dan satu kuis. Pada kuis asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum, Anda akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki nilai bila nilai Anda tidak mencapai KKM. Perhatikan informasi yang terdapat pada halaman asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum sebagai berikut. Asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini adalah tahap akhir dari program, yaitu asesmen pasca program. Anda akan menjawab serangkaian soal yang terdiri atas 30 soal pilihan ganda dan membandingkannya dengan hasil pencapaian Anda pada tahap asesmen pra program. Jika pencapaian Anda masih di bawah 70%, Anda diberi kesempatan 2 kali untuk mengulang kembali asesmen pasca program ini. Jika diperlukan, Anda juga dapat mengulangi kembali materi dalam topik BIMTEK sesuai kebutuhan Anda. Ingat, Anda hanya mempunyai 2 kali kesempatan untuk mengulang asesmen pasca. Apabila semua kesempatan sudah diambil dan pencapaian Anda masih di bawah 70%, maka Anda akan dinyatakan tidak lulus. Meski tidak lulus pada angkatan sekarang, Anda tetap dapat mengikuti ulang pada angkatan berikutnya. Selamat bekerja dan melanjutkan ke tahap pengimbasan. Ibu, Bapak guru dapat mengunduh hal pasca BIMTEK guru belajar seri AKM melalui link berikut. Demikian materi dan soal hasil BIMTEK guru belajar seri AKM yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk ibu bapak guru belajar yang hebat. Mari selalu berbagi kebaikan bersama rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas pendidikan kita di masa yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.